Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tema bahasan yang akan dibahas itu awalnya kiat berburu Lailatul Qadar. Ya, nanti itu akan kita bahas. Terus nanti kita akan bahas terkait makna tersirat dari ayat puasa. Kita tinjau dari ilmu nahwu dan sorof, grammar dan morfologi bahasa Arab. Tapi sebelum itu saya ingin sharing sesuatu. 2 hari yang lalu, ya, hari Jumat malam Sabtu, itu saya lagi perjalanan terus baca Quran. Itu saya terhentak dengan satu ayat yang akhirnya saya nggak baca ayat setelahnya. Padahal perjalanan saya dari rumah itu masih ada 20 menit. Apa narasi ayat itu? Wastafa'tu kali nafsi. Ada yang tahu itu tentang apa? Surat apa? Dibuka surat Toha ayat 41. Surat Toha ayat 41. Surat ke-20 ya. Ya, surat ke-20 ayat 41. Halaman 314. Apa? Oh ya. Artinya apa? Ada yang tahu? Siapa yang memilih? Memilih siapa? Ayat 41. Siapa? Musa. Bayangkan saja ya, bagaimana keadaan psikologisnya Nabi Musa ketika Allah berfirman, "Aku memilihmu untuk diriku." Bisa dibayangkan nggak? Bagaimana perasaannya Nabi Musa ketika yang berfirman itu adalah Allah. Dan Allah nggak bilang, "Aku memilihmu saja," enggak. Kalau aku memilihmu, redaksinya akan bukan wastona'tuka, aku memilihmu, tapi linafsi, untuk diriku. Bisa dibayangkan ya, seorang khalik, pencipta, berfirman kepada yang diciptakan, terus Allah berfirman, wastona'tuka linafsi. Wahai Musa, aku memilihmu untuk diriku. Nah, waktu saya membaca ayat ini itu yang membuat saya terheran-heran itu gimana perasaannya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Allah dan Allah berfirman, aku memilihmu untuk diriku. Ya, bisa dibayangkan ya. Yang milih itu Allah loh, bayangkan aja. Sang pencipta kita. Nah, meskipun perjalanan saya ke rumah itu kurang 20 menit, saya tidak lanjut ayat itu. Karena di ayat ini aja saya sudah terperangah gimana perasaannya Nabi Musa ketika Allah berfirman, aku memilihmu untuk diriku. Nah, itulah kalau kita membaca Al-Quran tahu maknanya. Kalau nggak tahu artinya, seolah kan wastafa'tuka linafsi idhhab anta ba'akhuka biayati wa la tanya fi dzikri ila akhirih. Padahal di situ ada sesuatu hal yang sangat istimewa. Ya enggak? Bayangkan aja, Allah berfirman kepada makhluknya terus bilang, aku memilihmu. Itu cukup enggak? Aku memilihmu cukup enggak? Tapi Allah ingin tekankan lagi, linafsi, untuk diriku. Ya, ibaratnya kalau orang itu, saya melihat macan, nah, itu kan bisa difahami.
Tapi saya melihat macan dengan mata kepala saya sendiri. Nah, beda kan? Nah, itu penekanan. Jadi kasih sayang Allah kepada Musa itu kasih sayang tidak biasa. Coba Bapak Ibu lihat juga di ayat 39. Bentar. Ya sama surat Toha. Wa alqaitu, dari wa alqaitu. Ya. Dari awal aja biar nggak bingung. Anik fihi, supaya letakkanlah dia fit tabuti, dalam peti. Faqdhi fihi, kemudian hanyutkan dia fil yammi, di sungai. Fal yulqihi, maka akan membawa peti yang berisi Musa itu al yammu, sungai itu bisa hili ke tepi. Ya'khudhu, yang akan mengambilnya aduwulli, musuhku, yaitu al Fir'aun, ya kan? Wa aduwullah, dan musuh baginya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku limpahkan kasih sayang kepadamu, minni, dari sisiku. Artinya, wahai Musa, aku limpahkan kasih sayangku kepadamu sehingga orang-orang itu akan cinta juga kepadamu. Betapa cintanya Allah kepada Musa, sampai ini diabadikan dalam Al-Quran. Walitus na'ala aini, dan kehidupanmu berada dalam pengawasanku. Dari situ kan keistimewaan Nabi Musa kan bukan keistimewaan yang biasa-biasa kan. Bisa dilihat bagaimana proses Allah memilih Nabi Musa, terus Allah menganugerahkan cintanya, dan Allah berfirman bahwa Nabi Musa itu dalam pengawasan Allah secara langsung. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, pesannya bahwa setelah Ramadan, mungkin Ramadan Bapak Ibu ngejar kuantitas khatam Al-Quran. Setelah Ramadan meningkatkan kualitas dengan cara kita faham apa yang kita baca. Ya, jadi ada 3 level orang yang membaca Al-Quran, yaitu membaca hurufnya, yang kedua mengamalkannya, yang kedua memahaminya, yang ketiga mengamalkannya. Nah, itu pengantar dari saya. Terus ada pertanyaan dari Pak Andi. Silakan. Ya, Ustaz, di surat Ibrahim ayat 2, lafaz di permulaan ayat 2-nya itu lafaz Allahnya itu domir hi-nya itu, h-nya itu pakai di kasroh, jadi Allahi. Nah, pertanyaannya, kenapa Allahnya itu di hi? Itu kan di awal kalimat biasanya itu berupa dia jadi ya domah, Ustaz. Syukran, Mbak. Pertanyaan yang sangat bagus. Lah, ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi waktu baca Al-Quran itu apa ya? Ada sesuatu hal yang tertarik untuk dibahas. Sebentar. Allahu nurus samawati wal ardh. Oke, coba Bapak Ibu ya yang masih beginner ya. Di surat Ibrahim ayat 2 itu kan Allahilladzi ya. Oke. Coba dibuka halaman 354. Surat An-Nur ayat 35. Allahu kok Allahu? Bentar.
Allahu nurus Allahul ladzi. Bentar, Allahul ladzi la ilaha illahu. Kurang pas ini contohnya. Saya nyari yang Allah, terus habis itu ada apa namanya? Isim mausulnya. Allahul ladzi Allah bentar, Allahu la ilaha illallah. Bentar ya. Allah ilah. Bentar. Allah. Ayat yang mana, Pak? Ayat sebelumnya. Betul, itu ada hubungan sama ayat sebelumnya. Tapi pertanyaannya, kenapa itu kasroh? Gitu kan? Bentar. Tak cari yang ada lafadz Allah, terus habis itu ada isim mausulnya. Allahul ladzi. Oh, kurang pas. Saya nyari yang Allah, setelah itu lafadz alladzi. Ayat 33. An-Nur juga. An-Nur. Sebentar. Ayat 33. Oh sama aja nih. Bentar. Allah. Ibrahim ayat 32. Sama di Ibrahim ayat 32. Sudah ya. Di situ ada lafadz Allahul ladzi. Ya. Allahul ladzi. Allah harokatnya apa? Dhamma. Sedangkan di lafadz di ayat 2 Allahil ladzi. Yang ditanyakan Pak Andi itu, kenapa di ayat 2 Allahi, sedangkan di lafadz lain Allahu? Oke. Ada yang mau jawab? Yang mana yang mudhaf ilaih? Ayat 2 mudhafnya yang mana? Mudhafnya Al-Hamidi. Kalau yang Al-Quran Nahwu itu bawahnya Allah itu tulisannya apa? Apa tulisannya apa di sini? Nggak. Ini nggak ada. Oh, nggak ada. I'rabnya apa? Pokok al-mu'min. Coba. Ibrahim. Ini Ibrahim bukan? Bukan Anwar. Halaman berapa? Bagaimana, Fud? Kayaknya badal sih seharusnya. Badal ya? Kok naat? Badal. Soalnya kalau mudhaf ilaih agak Oke. Halaman berapa itu? Ya, saya hilang lagi. Ibrahim ayat 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun, kita bahas dari awal dulu ya. Kitabun sebuah kitab
anzalnahu, yang kami menurunkannya, ilaika, kepadamu, litukhrija, untuk mengeluarkan annasa, manusia, minadz-dzulumati, dari kegelapan, ilan nuri, menuju cahaya. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila syiratil azizil hamid, dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahilladzi la. Jadi gini, Allah ini dibaca apa? Jer atau kasroh. Kenapa? Karena dia menjadi badal atau pengganti. Yang diganti mana? Bi'izni rabbihim. Kan gini. Bi'izni rabbihim ila syiratil azizil hamidillahi, ya enggak? Terus di sini ada ayat bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ya enggak? Rob itu artinya Tuhan, him artinya mereka. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Untuk apa? Ila siratil azizil hamid, supaya ditunjukkan kepada jalan Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji. Siapa Rabbihim ini? Ini adalah Allah, bukan yang lain. Jadi Allahi ini dibaca kasroh itu karena mengikuti Rabbi. Kalau itu Rabbu, Rabbuhum, Allahu, Rabbahum, Allaha. Karena apa? Ini sebagai badal atau pengganti atau penjelas. Pengganti lafadz inilah. Menjadi pertanyaan, Rabbihim ini dibaca apa? Jer atau kasroh. Kenapa kasroh? Karena mudhof ilaih, kan gitu. Mudhofnya mana? Ini. Bagi ibu-ibu yang belum tahu mudhof ilaih, ditelan saja. Ya ini karena memang bahasa Arab itu ya kalau nggak dari awal agak susah kan itu. Tapi intinya gini, Allahi ini mengikuti. Nah, yang diikuti ini. Kenapa? Bukan, kalau naat itu sifat. Masjid yang besar, lah itu naat man'ut, sifat. Tapi kalau ini menjelaskan, misal gini, datang saudaraku namanya Ahmad. Saudaraku dengan Ahmad itu sama enggak? Nah, itu namanya badal. Pengganti. Dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah, sama enggak? Nah, Allah ini menjelaskan ini. Kalau diruntut, Allahi Rabbnya apa? Jer. Kenapa jer? Karena menjadi badal, menjadi pengganti. Yang diganti mana? Lafadz Rabbihim. Terjawab? Hah? Oh, masih bingung? Ya karena bisa nggak kalau saya ganti ini biidznillah. Misalnya saudara saya datang namanya Ahmad. Kalau saya bilang Ahmad datang, sama enggak? Nah, kayak gini, biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid Allahi. Iya, untuk itu meskipun ini ayat baru, ini ada ayat kan, tanda wakafnya apa? Lam alif kan, artinya lanjut. Ada
keterkaitan antara ayat ini dengan sebelumnya gitu. Ya. Diganti dengan Allah. Gimana? Terus Al-Hamid diganti lafaz Allah gitu. Tidak bisa. Karena Al-Hamid itu menunjukkan sifatnya Allah. Berbeda dengan Rob. Rob itu kan artinya Tuhan. Kalau Tuhan diganti dengan Allah bisa enggak? Bi'idnillah, bi'idni rabbihim. Bisa. Tapi kalau ini diganti, ini sifat. Ya. Enggak, tetap Allahi. Akan kalau itu Allahu akan ada kerancuan dari segi tata bahasa Arabnya. Kalau belum selesai karena masih ada penjelasan setelahnya. Paling enggak ntar Ibrahim bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamidil ladzi. Kalau mampu terus, kalau enggak ya berarti kan gini, berhubung lam alifnya ini di atas ayat, itu kan ada yang membolehkan itu berhenti kan. Tetapi berhentinya itu seharusnya tidak merubah Allahi jadi Allahu. Karena secara posisi itu akan merubah posisi Allah. Jadi rofa. Oke. Yang sudah senior silahkan ini dipahami. Kalau bingung nanya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang bingung, ini saya kasih gambaran aja. Jadi gini, kalau lafadz Allah itu diharokati dhammah untuk sementara ya, itu posisi Allah sebagai subjek. Ya, kalau Allah diharokati fathah, itu posisi Allah sebagai objek. Jadi hanya karena berubah harokat itu bisa merubah makna. Contoh, ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan itu objek atau bukan? Tunjukkan kami jalan. Jalan itu objek bukan? Objek. Tadi rumusnya kalau objek harokatnya apa? Objek kok maf'ul bih. Kok kasroh? Fathah mansub. Maf'ul bih. Nanti silahkan di YouTube diulangi lagi. Kalau posisinya dia sebagai objek itu harokatnya fathah. Kalau subjek dhammah, kalau objek fathah. Kalau subjek apa? Kalau objek fathah. Aslinya nggak sesederhana itu ya. Tapi kalau saya ngomong ini i'rabnya rofa dhammah karena isim mufrad munsharif itu tambah bingung lagi. Oke, untuk sementara itu. Subjek harokatnya objek. Nah, tunjukkan kami jalan. Jalan itu objek atau bukan? Objek. Fathah atau dhammah? Fathah kan? Untuk itu ihdinas sirata. Tidak boleh tuh. Karena sirata jalan itu adalah objek. Gitu ya. Jadi hanya karena berubah dhammah dan fathah itu bisa merubah makna dari objek menjadi subjek. Nah, untuk itu tadi kata Bapak tadi, kalau Allahi ini dibaca rofa dhammah,
Saya nggak berani itu. Mending dibaca kasroh aja karena ini masih ada relevansi dengan ayat. Tapi Bapak nemuin ada harakat dhammah gitu? Ya, bisa diasumsikan. Ya Allahul ya. Iya. Tapi saya nggak berani. Aduh, kebayang ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya ada ayat yang sangat innama. Fatir ayat 28. Surat Fatir 28 coba. Halaman 4 ayat 28. Empat, tiga, satu. Oke. Ibu-ibu lihat saya dulu, bapak-bapak lihat saya dulu, jangan lihat ini dulu. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Seharusnya Allah apa Allahu? Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Allah apa Allahu? Hah? Kembali masih ada yang hu, tidak apa-apa. Kalau subjek itu dhammah atau fathah? Subjek. Ulama itu takut kepada Allah. Allah subjek apa objek? Fathah apa dhammah? Ya. Iya benar. Nah, itu di Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, di baris ke mana? Kedua. Ketemu nggak? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Halaman 28. Surat Fatir ayat 28. Kalau bingung nggak apa-apa, saya pandu. Kalau yang bingung angkat tangan. Fatir 28. Fatir ayat 28 Bu. Surat 35. 35 28. Nah ini innama yakhsyallaha. Ketemu ini? Ya. Ayat 28. Mana? Sebentar. Innama yakhsyallaha ini ya. Sudah ketemu, Bu? Nah, ini nih bawahnya. Innama yakhsyallaha ulama'u. Sudah ketemu? Ya. Fatir halaman berapa itu? 437. Enggak apa-apa. 43 ayat 28. Ini innama yakhsyallaha. Ya. Sudah ketemu Ibu? Sudah. Di situ yakhsha artinya takut. Terus di situ ada lafaz Allah. Allah, setuju ya? Karena yang objek yang ditakuti itu adalah Allah. Subjeknya siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Subjeknya ulama. Pernah, saya masih ingat, waktu itu sholat Jumat, khotibnya itu innama yakhsyallahu.
Bayangkan aja. Kan artinya berubah 180 derajat kan? Wah, kan biasa kalau Jumat itu kan agak ngantuk-ngantuk. Saya itu bangun, ternyata dalilnya diulangi 2-3 kali. Dan salah ngucap. Seharusnya kan innama yasyallah. Karena apa? Lafaz posisi Allah itu adalah objek yang harus diharokati fathah karena isim mufrad, munsharif gitu kan. Hanya karena beda hu dan ha, itu artinya bisa 180 derajat berbeda. Ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, makanya belajar. Bentar. Untuk itu, ya, hadis dari Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu bisa membelamu dan bisa menuntutmu nanti di akhirat. Orang yang dituntut itu adalah orang yang mengabaikan hak-haknya Al-Quran. Jadi enggak asal baca gitu kan, padahal di dalamnya itu ada basyiro wa nadhiro, ada kabar gembira dan ada peringatan. Hadis dari Umar bin Khattab riwayat Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Karena Al-Quran ini Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya karena Al-Quran ini pula banyak orang yang dihinakan oleh Allah. Nah, gitu. Bisa difaham? Oke. Ngangguk-ngangguk paling enggak. Oke. Al-Quran itu punya hak yang, jadi gini, Allah berfirman dalam surat dibuka surat Al-Furqan ayat 30. Kenapa? Surat Al-Furqan. Oh, saya nggak hafal. 25. Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. Nah. Sudah. Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu, dan Rasulullah Muhammad berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal qur'ana, Quran ini mahjuron, sesuatu hal yang tidak diperdulikan, diabaikan. Itu banyak contohnya. Oke, saya nggak ngomong siapa-siapa ya. Bayangkan aja, Rasulullah 1400 tahun yang lalu mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu hal yang disia-siakan. Nah, dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Qur'an karangan Syekh As-Sabuni, di situ mengutip pendapatnya Ibnu At-Taimiyah, ada 3 tingkatan orang yang mengabaikan Al-Quran. 1, orang yang tidak membaca Al-Quran, itu yang mengabaikan Al-Quran. 1. Yang kedua, orang yang membaca tetapi tidak memahaminya. Nah, itu mengabaikan juga. Dan yang ketiga, membaca, memahami tapi tidak mengamalkan.
Nah, agar kita tidak termasuk yang diadukan oleh Rasulullah, sebisa mungkin kita baca, kita fahami, dan kita mengamalkan semampu kita, gitu kan. Kan Rasulullah tidak nuntut harus tahajud sekian, kan enggak. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampumu. Gitu kan? Tapi kembali lagi, kan Allah berfirman, walikul yang darajatum mimma amilu. Setiap manusia itu memperoleh derajat berdasarkan apa yang mereka kerjakan, lakukan. Kalau yang kita lakukan biasa-biasa, nanti dapatnya juga biasa-biasa. Kalau kita ingin yang istimewa di hadapan Allah, maka yang kita lakukan itu biasa, harus istimewa. Nah, sudah terjawab, Pak. Oke, menyambung pembahasan topik yang kedua, kiat berburu Lailatul Qadar. Ada anak SD misalnya, ketika ditanya targetmu apa, saya ingin ikut Olimpiade Nasional Sains. Oke. Terus satu lagi, kamu ingin apa? Saya ingin ikut Olimpiade Internasional. Satu lagi ketika ditanya, kamu ingin apa? Saya lillahi ta'ala. Effort atau usahanya sama enggak? Seperti itu orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia itu tujuannya besar, saya ingin dapat Lailatul Qadar, maka usahanya juga harus optimal. Kayak anak tadi, kamu ingin apa? Saya ingin ikut sains internasional. Masa dia main game kan gitu? Kan enggak, belajar. Nah, kalau target kita dapat Lailatul Qadar, maka usaha kita itu jangan sama dengan yang lain. Harus maksimal juga. Nah, gambarannya kayak gitu. Salah satu kiat mendapatkan Lailatul Qadar itu misal gini. Kan kebanyakan berpendapat di 10 hari terakhir, terus mengerucut lagi di malam ganjil. Sebisa mungkin Bapak Ibu di malam itu sedekah berapapun itu, pun 1000. Maka ketika malam itu Bapak Ibu mendapatkan Lailatul Qadar, itu khairum min afil syahr. Seolah-olah dalam 1000 bulan itu sedekah sebanyak itu. Kan kita nggak tahu Lailatul Qadar itu saat kapan. Tapi ketika kita mengoptimalkan itu, katakanlah 10.000, seolah-olah di malam itu ketika benar Lailatul Qadar, 1000 bulan sedekah sebanyak itu. Bayangin aja. Nah, caranya seperti itu. Terus sebisa mungkin kalau susah hafal khatam Al-Quran, kan ada hadis yang menyatakan bahwa Al-Ikhlas itu adalah 1/3. Amalkan paling enggak semalam baca Al-Ikhlas 3 kali. Faedahnya apa? Seolah-olah khatam Al-Quran toh. Itu bedanya orang yang berilmu sama enggak. Kita bisa dapat diskon besar-besaran kan? Gitu. Nah, selebihnya kita maksimalkan di 10 hari terakhir ini melebihi dari waktu-waktu yang lain. Dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada sekarang tes. Ini tes bagi yang ikut kelas saya ya, yang itu enggak usah jawab, enggak apa-apa. Boleh open book. Yang di open paling ya bingung.
Siapa yang bisa baca ayat ini boleh pulang duluan. Oh ya. Yang atas dulu. Khalaqal. Ya, setuju. Khalaqal insana min alaq. Sekarang saya tanya. Oh, oke. Kalau yang bawah? Hah? Khalaqa apa khuliqa? Khalaqa. Ini aktif apa pasif? Aktif, ya. Saya nggak usah pakai maklum majhul karena banyak yang awam ya, Bapak Ibu ya. Ini aktif. Kalau menjadi pasif, huruf awal di dhammah, sebelum akhir di kasroh. Jadilah khuliqa. Ini bentuk pasif. Khalaqa artinya apa? Menciptakan. Khuliqa diciptakan. Anzala artinya apa? Menurunkan. Kalau diganti pasif jadi apa? Unzila. Huruf awalnya di dhammah, sebelum akhir di kasroh. Mewajibkan bahasa Arabnya apa? Kataba. Berarti kalau diwajibkan kutiba. Coba lihat artinya. Kutiba diwajibkan. Nah, polanya gitu. Membaca bahasa Arabnya apa? Qara'a. Kalau dibaca, pernah dengar quri'a? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, quri'a artinya dibaca. Oke. Khalaqa. Insananinu. Kenapa insana? Objek, ya. Kan masih nyambung sama yang tadi. Khalaqal insana min alaq. Min alakin, ya. Jer karena ada huruf jer. Sekarang khuliqal insa nu apa nih? Kenapa? Itu kan ada di Al-Quran. Ini dibaca insa khuliqal insanu dha'ifa. Ini istilahnya apa? Ada yang ingat pembahasan kemarin? Naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti subjek. Ini irobnya rofa. Rofa itu apa? Dhammah. Jadi kalau tahu bahasa Arab, meskipun nggak ada harokatnya, bisa nggak? Bisa. Tapi harus belajar bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, jangan-jangan dibaca kasroh semua ini nanti ya. Khiliki. Aduh. Bentar. Kalau ini di surat An-Nisa ayat 28. Kalau ya ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ayat ke
Wah. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahasa Arab, ada orang yang baca salah itu tahu, meskipun tidak hafal. Kan orang itu biasa, dhammah kepleset jadi fathah, kepleset jadi kasroh. Tapi kalau kita tahu struktur objek subjeknya, kan kita ketahuan. Oh, ini salah. Mau pindah di sini enggak apa, Pak? Oh, kelihatan. Oh. Oh. Tapi Bapak pernah belajar bahasa Arab berarti? Kalau orang nggak pernah belajar bahasa Arab nggak akan nyambung. Nah, kalau bisa nyambung, ini mudhaf ilaih, ini maf'ul bih, berarti dulu pernah kan itu. Ibaratnya kalau nyari file di komputer, Ctrl F, itu ketemu kan itu. Lah, kalau nggak pernah belajar bahasa Arab, bahas kayak gini, Ctrl F, not found, nggak ketemu ya, karena nggak pernah kesimpan kan itu. Allahnya. Ya, betul. Jadi pemahaman saya gini, Bapak Ibu kalau belajar tajwid itu arahnya bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, ya enggak? Ini dua harokat, ini idgham, ini idhar. Itu outputnya belajar tajwid. Tapi kalau belajar nahwu, sorof, bahasa Arab, itu arahnya memahami Al-Quran dengan benar. Jadi benar saling melengkapi, Pak. Berhenti. Iya, kalau saya dulu waktu belajar Al-Quran, iya. Tapi ada juga yang berpendapat kalau itu di akhir ayat ada yang memperbolehkan. Tapi kalau dari segi konteksnya, itu kalau lam alif kan berarti ada keterkaitan yang kuat dengan ayat sebelumnya. Kalau saya dulu, kalau saya belajar dari ustadz saya, itu dilanjut gitu. Kasroh. Badal dari? Ya Rabbi. Sirotillah. Bisa. Hamidillah, ya betul. Kalau itu di awal. Kalau dari segi pemahaman itu bisa. Kalau dari segi nahwu karena seolah-olah Allah menjadi subjek lagi gitu kan. Tapi kembali lagi kalau baca terus di sampingnya ada orang awam loh, ini kan dibacanya kasroh kok dhammah lah, nanti kan malah menjelaskan
Oh ini karena Allah sebagai mubtada, karena di awal itu dibaca rofa, kayaknya tambah. Ya kembali ke itu diperkenankan. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Allahu mungkin, saya nggak bilang jelas, mungkin ada yang memperbolehkan dengan pertimbangan seperti itu tadi. Karena Allahu ini di awal, terus masih memungkinkan jadi mubtada, i'rabnya rofa, selama dia bisa berargumen, saya kira tidak masalah. Gitu Pak ya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain? Iya Bu Samsiah? Oh, ini kayaknya sampai sahur apa? Enggak. Ustadz mau tanya, beberapa malam ini kan di masjid ada imam yang membaca beberapa namanya kiroah apa begitu. Terus itu kan diganti-ganti Ustadz, jadi bingung harokatnya diganti. Iya, pokoknya ada beberapa yang diganti. Memang kalau imam sih mungkin mengerti, tapi kalau secara kita yang awam itu bagaimana Ustaz? Nah, jadi gini, kan memang ada secara umum kan ada qiraah sab'ah yang memang teruji, bahkan ada qiraah asyroh ya, dari 10 jalur yang berbeda-beda, dan itu semua bisa dibuktikan nyambung sampai Rasulullah gitu kan. Nah, yang dipakai di kita Imam Hafiz kan. Nah, kalau kembali ke pendapat saya ya. Jadi idealnya kalau misal itu di pesantren yang sudah familiar dengan itu, pakai dengan beberapa pola qiraah itu mungkin masih bisa diterima karena mereka tahu. Tapi kalau di tempat yang umum ya mungkin menjadi pertimbangan karena malah akan menjadikan tapi kembali lagi sih itu pendapat saya kan gitu. Kecuali kalau di sini emang ada kelas qiraah sab'ah, jadi makmumnya itu juga ngeh dengan perbedaan khilafiyah di qiraah itu. Tapi kembali lagi itu semua benar dan bisa dibuktikan. Ya, sudah terjawab. Oke. Oh sudah, iya, jadi tidak masalah. Ya ambil saja hikmahnya, berarti itu memperkaya wawasan kita terkait khazanah keilmuan gitu aja. Banyak sekali. Iya. Oke, ada pertanyaan? Sekarang kita bahas ayat puasa ya. Ya saya harapkan jam 2 sudah selesai ya. Ada pertanyaan? Gimana Pak? Bu Samsiah sudah terjawab? Oh. Lanjut ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bentar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba. Kalau kutiba itu aktif apa pasif? Taunya dari mana? Awal dulu dong, langsung sebelum akhir. Awal di dhamma, sebelum akhir di kasroh. Kan artinya kutiba diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Alaikum atas kalian apa? Asyamu. Asyam i'rabnya apa? Rofa atau dhamma. Kenapa rofa? Naibul fa'il ya. Aslinya siam itu kan objek. Setuju nggak? Allah mewajibkan kalian puasa. Puasa adalah objek yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kayak ini. Khuliqal insanu dha'ifa.
insan ini kan awalnya sebagai objek, ya enggak? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Insan ini kan awalnya objek. Tapi berhubung fi'il atau kata kerjanya pasif, jadi ini dibaca rofa atau dhammah karena naibul fa'il. Mengganti posisi dari maf'ul bih menjadi dari objek menjadi subjek karena subjeknya dihilangkan. Asyam pun seperti itu. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Nah, pertanyaannya. Jadi Ibnu Mas'ud pernah berkata gini. Ketika di dalam Al-Qur'an ada lafadz ya ayyuhalladzina amanu, fokuskan pikiranmu ke situ. Karena di situ akan ada sebuah peringatan dari Allah. Ketika itu kebaikan, kamu dituntut untuk melakukan. Ketika keburukan, kamu diperintahkan untuk menjauhi. Ketika apa? Ketika di awal ayat ada lafadz ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang diwajibkan? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oke. Kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Agar bertakwa. Selain itu empati ya Pak ya. Oke. Ada yang lain? Maksudnya memuliakan? Oh ya. Kenapa puasa itu diwajibkan dan menjadi rukun Islam? Karena Allah tahu kalau ini pilihan, banyak yang puasa enggak? Nah, sudah dijawab toh. Padahal puasa itu banyak manfaatnya. Karena Allah tahu banyak manfaatnya, kalau ini dijadikan pilihan banyak yang nggak milih, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kenapa bisik-bisik? Ya nanti bisik-bisik sama saya nggak apa? Ya. Habis itu? Ya. Apa bedanya siyam sama saum? Kenapa? Itu di surat Maryam. Dibuka surat Maryam, surat ke 19 ayat 26. Toh ya Pak, barakallah. 307 ayat 26. Toh ya Pak, barakallahu fiik. Inni nadzartu lirrahmani sauma. Nah, ketika Maryam berkata itu pakai kata saum, tidak siam. Meskipun terambil dari kata yang sama, yaitu soma, yang artinya menahan. Jadi kalau saum di sini menahan dalam arti tidak ngomong. Kan memang ketika Maryam difitnah oleh Bani Israel, akhirnya dia pergi ke tempat yang jauh. Terus kan Allah berfirman, kamu kembali, aku yang menggaransi ketika nanti kamu difitnah Bani Israel, tapi kamu nggak boleh ngomong apa-apa. Nah, jadi ketika Maryam sudah kembali ke kampung halamannya, terus jadi gunjingan. Nah, ketika ditanya oleh Bani Israel, Maryam berkata, inni nadzartu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk puasa, yaitu diam.
Nah, sedangkan kalau konteks tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang melanggar puasa, itu pakai siam. Artinya konteksnya lebih luas lagi. Artinya sama-sama menahan. Gitu. Oke. Di sini ada lafadz kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan orang sebelum kalian. Apa maksud Allah berfirman seperti itu? Oke, ini bukan untuk kamu saja loh, tapi orang dahulu juga. Pesannya apa? Kamu aja. Oke. Thayyib, barakallah. Said Tantawi dalam tafsirnya itu mengambil hikmah dari potongan ayat ini. Yang pertama, kalau kalian merasa berat puasa dari pagi sampai maghrib, umat dahulu juga kayak gitu. Artinya kalau ada pembanding jadi berat enggak? Seharusnya enggak kan? Kecuali kalau itu syariat umat Rasulullah saja gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, puasa itu enggak berat. Buktinya apa? Umat dulu saja juga bisa. Ya betul. Puasanya lebih berat lagi kan itu. Kenapa? Ya. Ayat ini mansuh memang secara sifatnya. Nah, terus kita itu umat terbaik enggak? Dalilnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya toh? Kalian umat Rasulullah itu umat terbaik. Artinya puasa kalian jangan sama dengan yang dulu, umat terdahulu. Karena sama aja kalau peringkat terbaik, tapi ternyata sama saja gitu kan. Nah, jadi kenapa Allah menambahi lafadz kama kutiba alal ladzina min qablikum? Satu, supaya kita tidak merasa berat karena umat terdahulu juga menjalankannya. Dan yang kedua, agar kita lebih baik daripada umat terdahulu karena secara status kita adalah umat terbaik daripada umat terdahulu. Terus ada di kitab Hikmatut Tasyri' wal Falsafah itu ada dibahas kayak gini. Kalau puasa hanya 12 jam, dilihat waktunya 12 jam, kenapa kok enggak dari maghrib sampai subuh? Enak enggak? Enak, gitu. Kalau puasa hanya buru waktu 12 jam, asar sahur, ya enggak? Kan polanya kayak gitu. Kenapa Islam sebagai agama yang terakhir turun, tapi malah syariatnya seolah-olah lebih berat, ya enggak? Kita tahu bahwa puasa itu Allah sendirilah yang akan membalasnya. Untuk apa Allah memberi balasan yang tinggi kalau usahanya kecil? Ya enggak? Untuk itu puasa dilakukan setelah subuh, gitu, sampai maghrib, ketika kita sibuk-sibuknya beraktivitas. Karena godaannya itu di situ. Itulah yang menjadikan puasa itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Jadi nggak makan 12 jam, bukan itu. Seandainya nggak makan 12 jam, kambing ayam bisa. Caranya gimana? Kasih kurungan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, 12 jam. Puasa nggak? Gitu. Kalau orang beriman, gitu, nggak makan dari subuh sampai maghrib, tapi habis maghrib makan rendang, gulai, rawon, sebagainya dibeli semua, dia nggak puasa, dia cuma pindah jam makan. Yang namanya puasa ya berarti bisa menahan diri. Kalau misalkan sate, gulai, rendang, soto, ya ini hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa. Gitu.
Jangan mentang-mentang punya duit dibeli semua. Hakikatnya dia tidak puasa. Untuk itu kenapa waktu Lebaran harga pokok naik? Iya enggak? Ya karena seharusnya la'allakum tattaqun itu enggak ke situ. Jadi puasa itu bermanfaat secara psikologis, bermanfaat secara kesehatan, dan seharusnya bermanfaat ekonomi. Makan yang 3 kali sehari jadi 2 kali, tapi menunya mengalahkan yang 3 lah. Akhirnya itu berat di ongkosnya kan di situ. Nah, Allah tahu puasa itu banyak manfaatnya. Untuk itu kenapa Allah wajibkan? Bukan pilihan. Karena kalau pilihan, mungkin banyak orang yang nggak akan puasa. Ya, bisa difaham. Iya. Iya, iya. 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 Rata-rata gitu Pak, nggak bisa karena secara fikih itu didefinisikan dari matahari terbit sampai tenggelam. Kayak gini Pak, oke kita bahas. Sudah terjawab Pak ya. Jadi kita nggak pakai jam, tetapi memang tulu isyamsi ila maghribiha kan, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Siyama ilal lail. Ya fajar terbenam matahari. Oke, ayat yang mana? Sempurnakan puasa. Soalnya kalau di ayat puasa ini ada yang termansuh juga kan. Awalnya kan pernah dengar nggak? Kalau awalnya berhubungan itu nggak boleh ketika puasa. Ya terus kan karena itu memberatkan, akhirnya kan dimansuh, akhirnya boleh. Iya sudah dimansuh. Oh iya, sudah terjawab ya Pak ya. Ya, karena itu memberatkan, akhirnya dimansuh. Iya dihalalkan lah. Karena awalnya itu kan tidak boleh. Terus akhirnya dihalalkan bagi kalian. Ini memansuh sebagai nasihnya, betul. Iya. Iya. Benang putih sama benang hitam ini kan makna kiasan kan. Dari artinya matahari terbit dan tenggelam kan. Iya fajar. Oh iya. Dari fajar. Kan ada sahabat yang makna ini benang beneran. Tahu nggak? Iya. Tapi kan akhirnya bukan itu maksudnya gitu kan. Oke. Fajar sampai maghrib. Oke, nanti dibahas di luar ini aja Pak ya. Oke, tadi terkait apa ya? Saya mau bahas apa lupa. Ya nanti oke. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Padahal puasa itu 1 bulan atau berapa hari? Kenapa Allah pakai beberapa hari? Itu kan tetap 1 bulan kan jatuhnya. Karena ini secara psikologis beda. Misal gini, Dek, kamu belajar beberapa menit saja, padahal disuruh 60 menit.
dengan Dek kamu belajar 1 jam. Iya kan? Allah memerintahkan kita puasa memang 1 bulan, tapi narasinya ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja yang terhitung. Meskipun 30. Jadi supaya kita ya sebagai khitabnya itu nggak merasa berat, 1 bulan. Cuma beberapa hari gitu. Kayak misal, Dek, kamu belajar beberapa menit, misal 90 menit. Nah, itu kan sudah 1,5 jam kan, tapi kan beda bahasanya. Nah, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka gantilah di hari yang lain. Saya misal dari Jakarta, itu apa bisa dikategorikan safar? Bisa. Berarti saya nggak puasa. Apa? Ya, safar di sini memang tidak ada acuan baku seperti qashar. Jadi orang itu selama tadi kan saya ada kajian juga. Orang dari Bandung ke Jakarta naik travel. Nah, itu apa bisa dikatakan safar? Bisa, kan gitu. Tetapi kalau dilihat redaksinya ala safarin, safarin ada huruf jar ala, itu di Al-Quran setahu saya hanya ada 5 tempat dan menunjukkan sesuatu hal yang susah. Artinya safar di sini adalah safar yang memberatkan. Tidak hanya sekedar safar perjalanan biasa gitu. Bisa difaham? Oke. Kerja berat, jadi masinis nih. Kalau dulu kan ada masinis banyak melakukan keringat. Lah kalau beberapa tahun dia jadi masinis nggak puasa terus kan? Iya, masyakoh maslahahnya itu. Ya, intinya syariat itu tidak memberatkan sih. Tadi saya membahas apa ya terkait ini ya? Nah, jadi yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu dalam keadaan maridon, puasa sakit atau dalam keadaan safar. Ala safarin itu hanya ada di 5 tempat saja. Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, Al-Baqarah 283, An-Nisa 43 dan Al-Maidah ayat 6. Yang menunjukkan bahwa safar itu dilakukan ada kesulitannya. Nah, jadi kalau misal orang dari Jakarta ke Bekasi, saya safar nggak puasa kan gitu. Nah kalau karena ada dalilnya kan gitu. Nah, artinya kembali kepada etika dalam beragama kan gitu. Contoh logikanya gini, saya pernah tuh. Waktu itu saya sholat zuhur, ada orang sholat pakai kaos oblong, sah enggak itu? Sah, tapi kurang beretika menurut saya. Ya kayak orang misal perjalanan, saya dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat, cuma 1,5 sampai 2 jam, enak ada AC dan sebagainya, masuk safar? Masuk, kan gitu. Kalau mau nggak puasa, nggak masalah, karena memang Allah memperkenankan kan gitu. Nah, tapi kalau orang itu perjalanannya nggak ada masyakoh, itu nggak ada tingkat kesulitan, terus dia nggak puasa, untuk itu Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian melanjutkan puasa itu lebih baik. Meskipun ada pilihan untuk tidak berpuasa, asalkan apa? Maridon aw ala safarin. Sakit atau dalam keadaan safar. Oke, ada pertanyaan?
Beda lagi, kalau sholat qasar itu satuannya jelas kan? Ada satuannya 16 farsah kalau nggak salah, 80 sampai 90 km baru boleh qasar. Nah, kalau safarnya orang yang tidak puasa, ini kan yang penting dalam perjalanan. Nah, kalau orang, contohnya logikanya gini aja. Berapa nisabnya emas? Katakanlah 85. Itu nunggu haul enggak? Ya. Di sebelah, jadi orang itu 11 bulan punya emas 90 gram. Di bulan ke-11 dijual 10. Jadi berapa? 80. Kena secara fikih, kena zakat emas enggak? Hah? Enggak kena. Karena meskipun sampai 1 nisab, enggak sampai 1 haul. Itu kalau dalam istilah fikih namanya illah. Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Jadi dia memodifikasi ilmu fikih. Bukan illah. Saya lupa sih. Modifikasi dalam ilmu fikih. Apa? Fikih. Kok kayaknya bukan illah deh. Modifikasi hilah. Jadi orang itu mengetahui syariat-syariat agama, terus dia mencari celahnya supaya seolah-olah legal. Lah, kenapa kamu nggak mengeluarkan emas? Emas saya cuma 80 gram. Padahal selama 11 bulan dia punya 90 gram, tidak ada hajat, dia menjual itu supaya nggak kena zakat. Kalau secara fikih memang seolah-olah tidak apa-apa, karena tapi secara etika, ya kayak ini tadi, safar sebentar, kan saya sudah masuk safar. Dari Jakarta Bogor misal, padahal ya naik mobil ber-AC dan sebagainya kan itu. Ya kembali lagi lihat tingkat masyakohnya. Kalau itu memberatkan, Allah perkenankan untuk tidak puasa. Tapi kalau puasa, wa antasumu khairul lakum. Oke, ada pertanyaan? Udah ya. Ada pertanyaan enggak? Bisa nahwu, bisa terkait puasa. Kalau enggak ada, ya sudah. Cukup ya? Yang enggak ada. Ada. Jadi karena Bismillahirrahmanirrahim ini kan Nabi Sulaiman itu ya, dan itu menjadi syariat, ini sangat dianjurkan. Karena ini sering dipakai, maka ada semacam rukhsah atau keringanan dihilangkan ketika Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda halnya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ada alifnya kan itu. Jadi itu hanya untuk mempermudah. Seperti lafadz yakunu, ketika itu rofa yakunu, akunu. Ketika jazm walam aku, bagia, ya enggak? Di surat Maryam itu. Ya karena itu sering, jadi akhirnya muqassir atau peringkasan, dan itu tidak menyalahi aturan. Gitu Pak. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kesimpulannya, kita punya kitab suci yang menjadi mukjizat Rasulullah. Bahkan Asy-Syauqi membuat syair seperti ini. Ja'an nabiyuna bil mu'jizati fangsaramat fa'ataitana bi kitabin ghairu munsarimi ayatuhu kullama matal jududun yuzayyinuhuna bi jamalil aiki wal kidami. Para nabi itu datang dan membawa mukjizat.
Tetapi ketika Nabi itu wafat, mukjizatnya juga ikut lenyap. Wajitana bikitabin ghairi munsharimi. Akan tetapi engkau wahai Nabi Muhammad membawa kitab yang kekal abadi. Semakin dia lama, maka semakin menunjukkan tingkat kebaharuannya. Kan sekarang ada istilah tafsir ilmi, tafsir tematik. Kalau tafsirul ilmi itu menghubungkan Al-Quran dengan sains kan gitu. Yuzayyinuhunna bijamalil itqi wal qidami. Al-Quran itu berhiaskan sesuatu hal yang sangat indah dan otentik. Memprihatinkan bagi saya kalau kita sebagai orang Islam tapi tidak bisa menikmati kemukjizatan Al-Quran itu. Karena ini kemukjizatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Nah, caranya bagaimana? Ya bisa dengan mempelajari bahasa Arab, diaplikasikan di Al-Quran. Kita akan takjub terhadap inilah Al-Quran yang dari Allah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Banyak kan orang kafir yang masuk Islam karena Al-Quran. Nah, kita yang Islam sejak lahir ya seharusnya kualitasnya lebih dari mereka. Nah, artinya nanti setelah Ramadan mulai Syawal kita targetkan masing-masing untuk bisa meningkatkan kualitas kita dalam pemahaman Al-Quran. Gitu ya. Hidup itu cuma sekali. Jangan sampai hidup cuma sekali terus nggak bisa menikmati mukjizat Al-Quran itu. Satu-satunya kitab suci yang masih orisinil dari awalnya yaitu Al-Quran. Coba tanya aja orang Kristen yang pakai Injil. Injil mungkin Injil bahasa Indonesia, mungkin terjemahan dari bahasa Inggris atau yang lain. Bahasa aslinya Injil kayaknya mereka akan kesulitan. Mungkin ditemukan Injil abad ke-6 atau 600 Masehi. Artinya mereka untuk mengakses Injil yang murni, mereka kesusahan. Kita punya Al-Quran yang digaransi oleh Allah, Allah yang menjaganya. Tapi tinggal perhatian kita aja yang ditambah gitu ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan sehingga menjadi ahli Al-Quran yang kelak bisa mendapatkan syafaatnya, dan kelak Allah memberikan kita dan keluarga kita kefahaman ilmu agama dan kemampuan untuk mengamalkannya. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.